Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan tepuk jari ya, sudah ada yang tahu kan? Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gaga, tepuk jari empat pat, tepuk jari lima. Tepuk semua, duduk yang rapi, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga di era pandemi saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila pergi keluar rumah, tetap jaga jarak dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Nah, sebelumnya Ibu memiliki gambar. Coba kalian amati terlebih dahulu ya. Adapun bagian-bagian pokok dalam tumbuhan adalah yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima adalah buah. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu yang akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Namun, juga ada akar pada beberapa tumbuhan yang berada di atas tanah, bahkan juga menggantung. Pada akar utama berukuran besar, bentuknya mengerucut dan tumbuh lurus menembus ke tanah. Nah, pada akar utama ini tumbuh cabang akar dan rambut akar. Keberadaan akar pada tumbuhan sangat menentukan keberlangsungan hidupnya. Salah satu fungsi dari akar adalah menunjang berdirinya tumbuhan. Apabila tumbuhan tidak terdapat akar, maka tumbuhan tersebut mudah roboh ketika diterpa angin, hujan, ataupun badai yang menerjang. Kemudian akan hanyut terbawa oleh air. Akar juga berfungsi sebagai menyimpan air dan mineral dari dalam tanah. Selain itu, juga berfungsi tempat menyimpan cadangan makanan seperti halnya pada akar pada umbi-umbian. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, sedangkan pada tanaman yang berkayu, batang pada tumbuhan memiliki beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan floem atau pembuluh tapis. Pembuluh tapis ini berfungsi sebagai mengangkat hasil makanan, hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di dalam pembuluh tapis atau floem ini terdapat lapisan kambium.
Dan di dalam lapisan kambium ini terdapat pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkat air dan mineral yang diserap oleh akar. Adapun fungsi bagian batang pada tumbuhan adalah yang pertama sebagai tempat penyokong tumbuhan. Yang kedua adalah sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga yaitu mengangkut zat air dan zat mineral yang diserap akar oleh daun. Yang keempat yaitu menyebarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang kelima yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Untuk beberapa tanaman, misalnya seperti tanaman tebu. Daun berbentuk tipis dan berwarna hijau. Nah, warna hijau pada daun disebabkan karena adanya zat hijau pada daun atau dapat disebut dengan klorofil. Selanjutnya, ada tumbuhan yang memiliki daun yang lengkap. Daun yang lengkap itu ciri-cirinya apa aja sih? Ya, betul sekali. Ciri-ciri dari daun yang lengkap adalah berupa tangkai, helai daun, dan pelepah. Nah, salah satu tumbuhan yang memiliki daun yang lengkap adalah tumbuhan pisang. Selain itu, ada beberapa tumbuhan yang tidak memiliki daun yang lengkap. Misalnya saja hanya memiliki tangkai daun dan helai daun. Contohnya seperti pada daun pohon jeruk, pohon nangka, pohon mangga, dan yang lainnya. Nah, adapun fungsi dari daun adalah yang pertama sebagai tempat penghasil makanan atau tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pernafasan. Bagian hasil perubahan dari proses perkembangan bunga. Nah, buah di sini terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biasanya buah pada tanaman, bagian mana sih yang kita makan? Iya, betul sekali. Bagian yang sering kita makan adalah daging buahnya. Daging buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk luar. Biji adalah hasil dari proses penyerbukan antara putik dan benang sari. Nah, pada biji ini jika ditanam maka akan tumbuh tanaman baru. Dan pada biji biasanya itu berkeping. Ada yang berkeping 1, ada yang berkeping 2. Yang berkeping 1 dapat disebut dengan monokotil dan yang berkeping 2 disebut dengan dikotil. Yang terakhir, bagian pada tumbuhan yaitu bunga. Bunga terdiri dari kelopak, benang sari, putik, mahkota, dasar, dan tangkai bunga.
ciri-ciri yang telah disebutkan tadi merupakan ciri dari bunga yang lengkap. Ya, betul sekali. Nah, sedangkan bunga pada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putih dikatakan dengan bunga sempurna. Adapun fungsi dari bunga yaitu sebagai alat penyerbukan. Baik adik-adik, sekian yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Marilah kita menutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.